Raya terus berkeliling ke seluruh sungai mencari Sisu, sang naga terakhir. Dan waktu pun berlalu 6 tahun. Raya akhirnya merasa lelah dan hampir putus asa. Ia menemukan sungai terakhir dan memulai persembahan untuk naga dengan putus asa. Mengeluh bahwa ia menyesal sudah mempercayai orang yang tak seharusnya ia percaya. Ia merasa bersalah karena satu kesalahan yang ia perbuat membuat dunia hancur, membuat semua orang menjadi batu dan kehilangan ayahnya, orang yang paling ia sayangi. Ia pun mulai menangis memohon hingga akhirnya Sisu, sang naga terakhir muncul. Namun sayang, Sisu tak punya sihir apapun. Sisu haruslah punya semua kepingan bola naga agar sihirnya berfungsi. Nah, bagaimanakah perjuangan Raya agar ia bisa menyelamatkan orang yang ia sayangi? Siapkan tempat untuk santai dan ayo nikmati. Film Raya and the Last Dragon adalah film animasi petualangan yang tayang pada 3 Maret 2021 lalu. Film ini bercerita tentang Raya, seorang gadis kecil yang tinggal di sebuah tempat bernama Kumandra. 500 tahun sebelumnya, Kumandra adalah tanah yang makmur di mana para naga memberikan mereka air, hujan, dan kedamaian. Lalu suatu ketika roh jahat yang disebut Drun mulai mengamuk. Drun ini adalah wabah berbahaya seperti api yang berlipat ganda, yang menelan kehidupan dan mengubah semua orang yang disentuhnya menjadi batu. Naga Kumandra menggunakan sisa sihir mereka untuk membuat bola untuk menangkal roh dan menghidupkan kembali semua orang. Tetapi akhirnya mereka pun berubah menjadi batu. Perebutan kekuasaan untuk bola akhirnya membagi penduduk menjadi suku-suku berdasarkan penempatan mereka di sungai raksasa yang dibuat menyerupai naga. Fang, Heart, Tail, Spine, and Talon. Mereka saling berebut untuk menguasai bola naga. Karena semua itu, akhirnya bola naga pun disembunyikan. Ketua Benja yang diamanahi untuk menjaga bola naga terus berharap semua suku bisa bersatu. Ia terus melatih anaknya yang bernama Raya agar bisa melanjutkan misinya sebagai penjaga permata naga jika ia sudah tiada. Raya dilatih ketangkasan dan bertarungnya agar bisa menjaga diri. Hari upacara berkumpulnya semua suku telah tiba. Kepala Benja ingin semua suku damai seperti yang diinginkan para naga, yaitu saling percaya. Namun sayang, manusia adalah makhluk yang rakus dan tamak. Selama pesta, di antara 5 suku tersebut, Raya berteman dengan putri kepala Virana dari suku Feng bernama Namari. Karena kesamaan minat mereka pada naga. Namari memberi Raya liontin naga dan karenanya Raya merasa terharu. Ia pun menunjukkan kepada Namari lokasi bola naga itu yang selalu dijaga oleh suku mereka. Tapi Namari mengkhianati Raya. Ia memberitahu tanda pada suku Feng di mana letak bola naga itu disimpan, hanya untuk berusaha mencurinya. Perkelahian pun terjadi ketika seluruh suku mengetahuinya, mengakibatkan kehancuran bola itu. Drun pun tiba-tiba bangun saat masing-masing suku mencuri satu bagian dengan Benja di antara korbannya. Benja terus berlari menyelamatkan Raya dan melemparnya ke air sungai karena Drun takut akan air. Raya akhirnya selamat, sementara Benja berubah menjadi batu. Raya terus berkeliling ke seluruh sungai mencari Sisu, sang naga terakhir, dan waktu pun berlalu 6 tahun. Raya akhirnya merasa lelah dan hampir putus asa. Ia menemukan sungai terakhir dan memulai persembahan untuk naga dengan putus asa. Ia mengeluh bahwa ia menyesal sudah mempercayai orang yang tak seharusnya ia percaya. Ia merasa bersalah karena satu kesalahan yang ia perbuat membuat dunia hancur, membuat semua orang berubah menjadi batu dan kehilangan ayahnya, orang yang paling ia sayangi. Ia pun mulai menangis memohon hingga akhirnya Sisu, sang naga terakhir muncul. Namun sayang, Sisu tak punya sihir apapun.
Sisu haruslah punya semua kepingan bola naga agar sihirnya berfungsi. Untuk memulihkan bola naga yang hilang, Raya dan Sisu mulai berkelana mencari bola naga yang terpisah. Mereka menemukan pecahan pertama di sebuah gua yang tersembunyi dengan sebuah tengkorak memegang pecahan bola naga tepat di tangannya. Lengkap dengan sebuah perangkap, jika ada yang mengambil pecahan bola naga tersebut, ada bahaya yang akan tersembunyi menghadang mereka. Untungnya, Raya tangkas dalam menghadapi perangkap tersebut, dan mereka pun berhasil mendapatkan pecahan bola naga yang pertama. Pecahan bola naga tersebut mengubah Sisu yang berbentuk naga menjadi manusia. Dengan itu, Raya tak perlu bersusah payah lagi untuk menyembunyikan identitas Sisu. Namun tiba-tiba, Namari, teman lama Raya yang mengkhianatinya, ingin mencuri pecahan bola naga tersebut. Raya dan Sisu pun berhasil kabur. Saat melarikan diri, Raya dan Sisu bertemu dengan Bone yang memiliki taksi air dan menyediakan segala kebutuhan termasuk makanan. Bone adalah anak kecil yang kehilangan keluarganya karena drone. Bone bergabung dalam petualangan Raya dan ia pun banyak membantu Raya dan Sisu walaupun Raya tidak mempercayainya. Mereka tiba di Talon untuk mengklaim kepingan bola ketiga, di mana Raya bertemu dengan bayi penipu, Noi kecil, dan trio sahabatnya yang mirip monyet, Ongis yang mengadopsinya setelah drone membunuh ibunya. Setelah pengejaran, Raya membawanya masuk, sementara Sisu pergi ke kota dan bertemu dengan kepala suku Talon yang mengancamnya. Raya pun menyelamatkan Sisu dan merebut kembali bagian ketiga yang membuat Sisu memuntahkan kabut yang bisa mengusir drone. Raya, Sisu, Bone, dan Noi kecil mengarungi sungai untuk menemui Tong, seorang pejuang yang menakutkan dan satu-satunya yang selamat dari desa itu yang menyimpan potongan bola naga lainnya. Saat Noi kecil dan monyet-monyetnya bermain petak umpet, Raya melihat Sisu yang sedang termenung di tepi perahu. Raya menghampirinya. Sisu mulai mengeluh menjadi manusia sangatlah sulit. Dengan kepala yang kecil, tidak punya ekor seperti naga, tapi suka berbohong demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Raya membenarkan semuanya dan mengatakan bahwa dunia memang sudah rusak dan seharusnya ia tidak percaya kepada siapapun. Sisu membantah, mungkin dunia rusak karena mereka tidak mempercayai siapapun. Raya tersenyum dan mengatakan bahwa Sisu terdengar seperti ayahnya yang percaya semua orang dan akhirnya menjadi batu karena kepercayaannya. Sisu terus menyemangati Raya agar mencoba untuk percaya, namun Raya sudah lelah untuk mencoba. Kelompok Raya pun tiba di Spine. Raya dan Sisu memasuki desanya di mana mereka bertemu Tong. Anggota kelompok lainnya pun tiba untuk memperingatkan mereka tentang kedatangan Namari. Raya menahannya dalam perkelahian sementara yang lainnya melarikan diri. Dengan Sisu membantunya dengan berubah kembali menjadi naga dan mengeluarkan kekuatannya yang membuat Namari terpana dan Raya and the gang bisa kabur kembali ke perahu. Raya menceritakan kebenaran tentang Sisu kepada teman-temannya dan mereka setuju untuk bekerja sama dengan Tong yang menyerahkan bola keempat kepada Sisu. Bola keempat ini memberikan Sisu kekuatan untuk mengatasi hujan. Sisu membawa Raya ke tempat semua bermula 500 tahun yang lalu. Sisu mengenalkan saudara-saudaranya satu persatu kepada Raya. Amba yang mengajarkan Sisu untuk sinarnya. Preni yang bisa mengubah bentuk, Jagan yang bisa membuat kabut, dan Pengu sang kakak tertua yang bisa membuat hujan. Sisu ingin mengajarkan Raya bahwa kepercayaan saudara-saudaranya lah yang membawa ia sampai ke titik ini. Karena kepercayaan yang mereka berikan memberikannya kekuatan yang menguatkannya lebih tinggi daripada apapun yang ia bayangkan. Sisu meyakinkan Raya bahwa ia harus mencoba untuk percaya Namari agar bisa membawa ayahnya dan semua orang kembali. Raya menyerah
dan memutuskan untuk memberikan Namari Liontian Naga sebagai persembahan perdamaian untuk menyelesaikan pencariannya. Raya dan Sisu bertemu secara pribadi dengan Namari. Tetapi saat melihat bidak bola miliknya, Namari mengancam mereka. Sisu mencoba membujuknya, tetapi secara tidak sengaja ia ditembak oleh Namari dan jatuh ke sungai yang mulai mengering. Suku Feng diserang oleh Drun saat Raya masuk untuk menghadapi Namari yang berduka atas kehilangan ibunya. Keduanya pun bertarung, sementara teman Raya menyelamatkan orang-orang dari Drun. Raya bersiap untuk menjatuhkan Namari, tetapi setelah melihat penyesalannya, mereka pun berlari membantu teman-temannya. Saat Drun maju menuju kelompok Raya, Raya memberitahu mereka bahwa mereka perlu memasang kembali bola itu. Tapi teman-temannya menolak untuk memaafkan Namari. Untuk menunjukkan keyakinannya, Raya memberikan Namari bagiannya dan mengizinkan Drun untuk menjadikannya batu. Teman-teman Raya akhirnya mengikuti Namari untuk memperbaiki bola sebelum Drun mengambilnya. Dengan menyatukan bola kembali, Drun akhirnya lenyap dan semua orang dihidupkan kembali, termasuk Sisu dan naga lainnya. Film ini mengajarkan kita untuk selalu mencoba untuk tetap percaya dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, walaupun kita pernah dikhianati. Dan juga segala hal bisa diatasi dengan bersama. Andai saja Raya hanya sendiri, ia tak akan bisa menghadapi Drun. Raya punya Sisu, Bone, Noi kecil, dan monyet-monyetnya. Punya Tong dan punya Namari, temannya yang awalnya buta akan ambisi karena pengaruh ibunya. Film Raya and the Last Dragon juga penuh dengan budaya Asia Tenggara. Menonton film ini akan memanjakan mata dengan musik gamelan, bahasa, dan nyanyian Sanskerta, batik, sate, dan makanan Asia lainnya.